Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mu'alah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tema kebaikan di dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kebaikan kepada Ali radhiyallahu anhu bahwa kebaikan itu ada 6, dan apabila kebaikan ini dilaksanakan atau dilakukan oleh 6 kelompok tertentu akan lebih baik dan mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah keadilan. Adil itu baik bagi siapa saja. Artinya kita semua harus berbuat adil kepada siapa saja. Tetapi keadilan ini akan mempunyai dampak yang luar biasa apabila dilakukan oleh para penguasa, utamanya para hakim. Al-adlu hasanun walakin fil umara ahsan. Yang kedua, as-sakha hasanun walakin fil aghniya ahsan. Sakha adalah kebaikan berupa meminfakkan harta atau kebaikan yang seharusnya dimiliki oleh seorang dermawan yang mempunyai harta yang banyak, maka akan menjadi baik apabila sifat kedermawaan ini dimiliki oleh para agniya, para konglomerat, orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya duit. Artinya kita semua sebenarnya berkewajiban untuk mendermakan harta benda kita kepada siapa saja, tetapi dampak yang luar biasa ini akan terjadi apabila sifat kedermawaan ini dimiliki oleh para agniya atau para konglomerat, orang-orang kaya. Yang ketiga adalah al-wara'. Al-wara' hasanun walakin fil ulama ahsan. Wara' merupakan sifat yang baik, yaitu menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tidak terpuji. Artinya kita semua harus mempunyai sifat wara', sifat yang terpuji, tetapi sifat ini akan lebih sempurna, akan lebih baik apabila dimiliki oleh para ulama. Ulama seharusnya menjadi contoh buat pengikutnya, buat kita semua. Maka apabila para ulama kita memiliki sifat wara', sifat yang selalu menjaga dirinya dari segala perbuatan yang tercela dan selalu menjalankan perbuatan yang terpuji, maka dampaknya akan dirasakan bagi masyarakat, bagi umat Islam. Yang ketiga adalah at-taubah. At-taubah adalah sifat yang harus dimiliki bagi siapa saja, yaitu
segera menyadari bahwa umat manusia atau yang disebut manusia itu mempunyai kesalahan. Oleh karena itu, siapa saja seharusnya berbuat atau melaksanakan taubat, segera taubat apabila melaksanakan kesalahan atau dosa-dosa. Yang keempat adalah taubat. At-taubatu hasanun walakin fis sabab ahsan. Kita semua apabila melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita perbuat, maka itu bernilai baik. Akan tetapi taubat ini akan lebih baik apabila dilakukan oleh orang yang masih muda. Artinya ketika kita taubat di usia tua itu adalah sesuatu hal yang biasa. Tetapi kalau taubat sadar akan dirinya penuh dengan dosa, maka itu akan lebih baik dilakukan sejak masa mudanya, tidak menunggu masa tua. Yang kelima adalah as-sabru. As-sabru hasanun walakin fil fuqara'i ahsan. Yang kelima adalah sifat sabar itu baik, tetapi akan lebih baik bila sifat sabar ini dimiliki oleh para fakir miskin, orang-orang yang fakir. Artinya apa? Kita semua sebaiknya dan seharusnya memiliki sifat sabar, dan kesabaran ini akan lebih baik apabila dilakukan oleh para fakir miskin. Dalam konteks ini umpamanya apabila para buruh, para pekerja memiliki sifat sabar, maka semuanya dapat diselesaikan dengan baik dengan cara dialog. Karena para agnianya sudah punya sifat dermawan, artinya memperhatikan para fakir miskin. Kalau para agnianya memperhatikan para fakir miskin, maka otomatis para fakir miskin tidak perlu turun jalan meminta-minta untuk diberikan haknya. Maka dalam hal ini kesabaran itu baik dilakukan oleh siapa saja, tetapi akan lebih baik apabila dilakukan oleh para fakir miskin, sehingga semuanya akan terjadi perbaikan-perbaikan di masyarakat. Yang kaya memperhatikan yang miskin menolong atau mensupport para agnia dalam arti menjadi pekerja, membantu para agnia untuk menjalankan tugas masing-masing. Yang keenam adalah al-haya. Al-haya hasanun walakin fil nisa ahsan. Hal yang baik yang keenam ini adalah sifat malu. Malu itu baik bagi siapa saja, tanpa kecuali. Apakah itu seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, tetapi malu ini akan lebih baik apabila dimiliki oleh para wanita. Kalau kita melihat dan mengkaji hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
bahwa Islam itu memposisikan para wanita pada posisi yang sebenarnya dan seharusnya. Tetapi dalam hal tertentu, justru wanita merasa dimarginalkan. Wanita merasa dipinggirkan. Wanita merasa diremehkan. Sehingga para wanita tidak memfungsikan dirinya sebagaimana mestinya, tetapi malah berbuat yang mungkin bagi dirinya tidak dirasakan, tetapi bagi orang lain itu sangat memalukan. Maka sifat malu ini baik, tetapi akan lebih baik apabila yang melaksanakan atau yang melakukan adalah para wanita. Dengan demikian, apabila keenam ini kita lakukan, maka dunia ini menjadi baik. Kehidupan ini akan menjadi baik dan sejahtera. Dan dampak yang akan lebih kita rasakan apabila 6 kebaikan yang disebutkan di atas dilakukan oleh 6 kelompok, yaitu para agniya, para umara, para ulama, para kaum muda, kemudian para fuqara, dan yang terakhir adalah para wanita. Demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.